Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu di masjid Takwa ini dalam rangka thalabul ilmi. Materi pagi hari ini motivasi dan bimbingan belajar, mengingat kesuksesan dalam menuntut ilmu juga harus memahami cara belajar. Belajar itu ada caranya, ada tekniknya, ada metodenya supaya berhasil. Selain secara spiritual, para santri sering disampaikan ada tuntunan Nabi kita dalam hal menuntut ilmu, yaitu berdoa. Sudah kita pahami ya, sebelum belajar ya kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selain itu juga setelah ya ikhtiar doa, kita juga ada akidah atau keyakinan yang memerintahkan kita bertakwa. Belajar itu juga harus bertakwa ya. Apa bunyi ayatnya? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Ini dimensi akidah keyakinan kita sebagai seorang muslim, bahwa apa yang kita upayakan biidznillah, apa yang kita usahakan itu bisa berhasil bila diizinkan oleh Allah. Dan secara perbuatan, siapa yang membuat pintar, siapa yang membuat berhasil, siapa yang memberikan hidayah paham pelajaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini menjadi dasar ya, prinsip keyakinan kita sebagai seorang muslim, pelajar, thalib ya, atau mungkin mahasiswa ya, sama kedudukannya sebagai penuntut ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Selain daripada itu, secara spiritual, para santri ya, semua yang kita pelajari itu harus bermuara pada tauhid. Ini aspek apa? Dimensi mengesahkan Allah ya. Masih dari bagian akidah, dalam konteks seluruh yang kita pelajari harus mengantarkan pada peningkatan apa? Peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh yang ada ini dua saja, ayat Qur'aniyah atau ayat kauniyah ya. Tentu saja ketika mempelajari ilmu pengetahuan, bukan dalil, bukan nas, itu masuk pada ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran atau ilmu Allah yang terhampar ya di jagat raya, di alam semesta ini. Maka seluruhnya, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala yaqilun, taqilun. Kita disuruh berpikir, kita disuruh merenungi, mentadaburi seluruh yang Allah ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Tidak ada yang sia-sia, batil atau percuma yang Allah ciptakan. Banyak ilmuwan, orang saintis yang masuk Islam menjadi mualaf lantaran memaksimalkan akal sehatnya ya, berpikirnya benar sehingga dia sampai pada kebenaran agama Islam atau
dia menerima dengan sendirinya masuk Islam, ya, sebab dia mempelajari dan kemudian akalnya itu sampai, ya, pada kondisi mempercayai atau mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Hadirin Allah, itu secara spiritual, ya. Kemudian secara psikologi belajar kita juga harus tahu, ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi berpesan bagaimana urusan dunia, bagaimana cara belajar, bagaimana sukses menuntut ilmu itu diserahkan oleh Nabi kita, karena itu perkara duniawi, khususnya pelajaran-pelajaran yang bukan keimanan, ya, pelajaran umum sering dihubungkan ilmu umum, ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu umum ini kemudian kita harus rujuk kepada ahlinya atau pakar psikologi belajar atau pakar pendidikan, ya, yang kemudian kita jadikan pedoman. Ini dua saja hidup nih, ya, hidup sini semuanya dua saja, bifil, timbangan syariat halal haram syar'i. Kemudian yang kedua, timbangan ilmu pengetahuan. Ya, orang yang cerdas, orang yang kemudian memiliki akal yang sehat, ya, akal yang kuat, dia akan menyelesaikan masalah dengan metode, ya, dengan tahapan yang benar. Syar'i dia cek, dia pelajari hukum-hukumnya, halal-haramnya, baru kemudian yang kedua dengan pertimbangan ilmu. Untuk itu yang pertama, cara belajar yang efektif. Apa itu efektif dan efisien? Judulnya cara belajar yang efektif dan efisien. Yang efektif itu artinya yang bagaimana? Efektif itu tujuannya tercapai. Jadi antum setiap hari pelajarannya ada 4, ya kan? Itu setiap pelajaran, capaian pembelajaran per pertemuan itu tercapai, ya. Hasil yang diperoleh apa? Itu, ya, dalam setiap pembelajaran itu namanya efektif. Tujuannya tercapai. Antum nggak tahu jadi tahu, itu efektif, ya. Nggak paham jadi paham. Nggak bisa menghitung, kalau matematika setelah belajar bisa menghitung sesuai kompetensinya atau capaiannya, kompetensi dasar atau standar kompetensinya apa, ya. Jadi guru itu harus jelas setiap pertemuan itu target pertemuan ini apa. Nggak boleh lewat begitu saja. Kalau hafalan dia nambah 1 ayat minimalnya, atau kalau panjang mungkin setengah ayat atau 1-2 baris misalnya. Tapi itu jelas ada capaian loh, hadis ada 50 berapa loh? 4. Setiap 1 hari setengah hadis. Ya kan begitu jelas, bukan berlalu begitu saja. Itu namanya efektif. Kemudian efisien. Efisien ini kaitannya waktu, ya. Maka detail 10 menit, ya kan? Pertama santri A, 10 menit kedua santri B. Efisien ini kaitannya waktu. Sama juga, waktu ini dipergunakan maksimal sehingga memperoleh hasil. Termasuk efisien ini biaya, ya, mubazir biayanya, ya. Masa ya muridnya cuma 3, nggak ada yang berhasil, Mbak Yuli cuma 2, nggak ada gabung, nggak ada pisah. Maka efisien dipertanyakan di situ. Bagaimana metodenya? Bagaimana kemampuan guru dalam manajemen peserta didik, manajemen santri, manajemen kelas? Kenapa tidak ada hasilnya? Sudah disediakan waktu yang memadai. Banyak sekolah itu gurunya, ya, curhat, ya, gurunya ngeluh, santrinya 24, dikasih waktu 1 jam tahfiz meskipun setiap hari, ya. Tapi itu tidak cukup. Antum bagi saja 20 bagi 60 bagi 20. 1 anak berapa menit? Hah?
Belum kalau salah bacaannya atau macet ya, Dufil macet, harus didorong-dorong. Cobalah ya diperhitungkan betul efisiensi. Kalau santri memang hiperaktif, kalau santri memang jenisnya kecerdasan kinestetiknya tinggi, ya Pak, senang dia, psikomotoriknya berkembang pesat, berikan target, berikan hadiah, boleh bermain bila sudah setoran, bila sudah mengerjakan tugas, beri dia tanggung jawab. Ingatkan dia, amanah orang tuamu belajar. Belajarnya dapatnya mana? Ayo dicek, sudah bisa nambah wawasan pengetahuan ilmu apa? Baru kemudian setelah itu boleh bermain. Jika harus strateginya begitu, Jamil, store dulu, main. Ya nggak, Jamil? Jangan nggak store, man. Jelas. Nambah dulu, baru main. Kalau memang jenis santri-santrinya yang aktif, tinggal guru bagaimana manajemen, bukan bermain dibiarin dari awal sampai akhir, pas akhir disuruh setoran. Ya nggak ada yang setorin karena awalnya main. Pisahkan anak-anak yang potensinya ribut, ya, pisahkan pengaturannya supaya apa, tidak gaduh, ya. Kembali lagi tadi, waktu yang diberikan produktif. Gimana, Mir? Ada hasil, nambah umur, konsepnya apa? Nambah umur, nambah ilmu. Setelah nambah ilmu, nambah amal. Cek tulisannya, Mir. Ngobrol apa nih? Nambah ilmu, nambah amal. Itu prinsipnya. Tambah hari, tiada hari tanpa ilmu, tiada hari tanpa bertambah ilmu. Ya memang itulah antum di sini menuntut ilmu, jelas. Ya, Gus, mana tulisannya? Coba berapa tadi poinnya? Ya, secara spiritual pertama berdoa, ya kan? Kedua secara akidah, bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana setiap belajar imannya bertambah, itu namanya tauhid. Baik, secara teori untuk berhasil belajar, para ahli menetapkan yang pertama, supaya belajarnya efektif dan efisien, yang pertama tetapkan tujuan. Itu jelas, saya mau belajar tentang tajwid apa, kalau nanti tajwid tentang mat, jelas, tetapkan tujuan. Ya, terutama gurunya perlu itu persepsi itu. Anak-anak hari ini kita fokus materinya ini ada halaman sekian kalau buku tasin, Yaman, buku tasin buat terus. Tetapkan tujuan. Begitu ya, baru dirinci setelah tujuannya itu dijelaskan, ya. Bila perlu ditulis. Hari ini belajar membaca, hari ini belajar menulis. Jelas, supaya efektif dan efisien, tetapkan tujuan target. Misal tujuan belajar untuk apa? Untuk bisa latihan makhraj, ini Mbak Anissa yang guru tahsinnya. Bagaimana dicicil tuh makhraj itu dari huruf hijaiyah yang 28 atau 29 itu, coba dibagi. Makanya perlu ya bibir namanya RPS, ya, rencana pembelajaran semester, dengan sesederhana mungkin. ICA ini enggak ruwet-ruwet, ya. Yang penting gurunya itu mau belajar, ya, Mbak Triana, enggak ruwet, enggak harus pakai format yang ribet mengikuti pemerintah. Kita buat sendiri ala ICA sendiri supaya lebih apa? Fleksibel, ya, lebih memudahkan guru, ya. Yang kedua, Pak Santri, supaya belajar efektif, setelah menetapkan tujuan, atur jadwal belajar, ya. Atur jadwal belajar, nanti ada perinciannya, ya Pak. Ini terkait di rumah, ini bagaimana antum semua yang mondok juga itu punya jam belajar, jelas. Kapan istirahat, kapan belajar, kapan mengulang, ya. Belajar baru, membaca, pengembangan anak-anak, pengembangan ilmu
kapan kemudian memurojaah ilmu, ya, termasuk mengulang-ulang ilmu supaya tidak hilang. Biasanya ya berkonsentrasi itu anak-anak berapa itu 15 menit sampai 20 menit. Anak-anak SD ini 15 sampai 20 menit dia sudah mulai fokusnya berkurang, maka boleh secara teori jeda 20 menit, jeda apa minum apa. Ya direhatkan sebentar, nanti lanjut lagi. Ya, diatur jadwalnya dari sisi skenario belajar, ya, isinya itu apa saja, desain pembelajaran. Jadi harus pandai-pandai sendiri nih kalau yang di rumah nih, kalau yang mondok yang jam belajarnya diatur sendiri, ya. Ini untuk yang umum ya, nanti ada yang rinci, ya. Atur jadwal belajar. Jadi nggak ada waktu di rumah itu full lost doll, ya. Naila main full nggak bisa, ya. Ilmu harus dijaga, ya. Ilmu harus apa diikat, ya, diulang-ulang, kalau tidak hilang. Yang ketiga, berapa ini jam? Cepat ya. Yang ketiga, buat suasana yang belajar yang nyaman, ya. Ini kaitannya lingkungan, kaitannya kelas, kaitannya apa? Tempat belajar bagaimana yang bersih terutama, ya. Syukur indah, syukur apa ada hiasan. Bagaimana atmosfer, ya, istilahnya dulu masuk gerbang. Dulu sering kita dimotivasi yang namanya atmosfer akademik itu masuk gerbang itu isinya tergambar ilmu. Dan sekolah itu mahal karena berhasil mendesain lingkungan yang siapa saja yang di situ pengennya belajar. Begitu bagaimana itu guru mendesain situasi lingkungan yang kondusif, bukan untuk bermain-main. Di sana membaca, di sini membaca, di sini setoran, semangat. Itulah kemudian mahalnya sekolah-sekolah itu karena budaya, karena apa? Lingkungan, milieu, budaya akademik, budaya literasi ini terwujud, bukan amburadul, ya. Amburadul istirahat cuma ketawa-ketawa, makan-makan, Cirinya ini masyarakat intelektual itu dekat dengan ilmu, diantaranya buku, ya. Itu perlu, ya, beli buku sendiri di Gramedia. Itu rihlah ilmiahnya itu begitu, di toko-toko buku Islam atau buku-buku yang ada itu dibaca. Ini ribut aja, ya. Apa ini urusannya jajan terus, ya. Itu istirahat, apalagi suasana belajar. Belum perlu santri, gurunya belum menjelaskan, udah tahu ini ujungnya, baru kasih tahu judulnya, topiknya. Ini arahnya ini ke sini. Udah pernah baca bi, bagus, ya. Guru berikan kesempatan santri untuk mengemukakan pendapatnya, biar dia terbuka wawasannya, ya. Jadi gimana? Mana Ihsan? Gak usah debat-debat. Sebelum mulai pelajaran, cek. Ada hal-hal yang ini suuzon positif, ya. Jangan-jangan harus begitu, Bi, ya. Sudah berulang, ya. Sudah berulang. Ini jangan-jangan di bawah ini ada kartu, kan? Enggak aja. Yang enggak ada hubungannya dengan pembelajaran harus sterilkan. Ini tegas, ya. Kelas 9, kelas 7 sini saya teman kelasnya. Kalau gabungan dari sini. Biar dia bisa bawa kartu, ya. Itu sungguh keanehan, ya. Bagaimana mau mengajar itu lingkungan kelas, ya, lingkungan belajar dikondisikan. Kita ini alhamdulillah, ya, enggak hiruk pikuk ini ayah bawa. Antum bisa tidur dengan ikhlas, ya, di sini, ya, khusyuk gitu, ya, sampai pas sholat berjamaah nggak ada kemana, ya, bawa tidur, tidur, ya. Jadi santri itu di sini di pojokan ini, tidak ada jalan raya, itu bagus, tenang, ya, nggak keganggu, santrinya nggak banyak,
Coba kalau sampai 20 kentut semua, pingsan gurunya atau ngobrol satu kata, sambung lagi kata berikutnya, santri yang nomor 2 sampai santri ke 20. Isinya cuma menenangkan. Wilayah udah kalang kabut 5 ya, ini suruh diam, ini ngomong terus ya coba. Kita nggak banyak-banyak, harusnya kita lebih bisa menyentuh hati, lebih bisa berhasil ya dengan sedikit itu, dengan jumlah rasio yang hanya sedikit itu coba. Jadi kita cek ya, guru perlu introspeksi ya, kenapa kok belum tercapai atau belum maksimal. Yang keempat, supaya belajar efektif dan efisien, membuat ringkasan. Ini sudah teori lama ini sudah. Ringkasan, makanya uraian dari Abi tadi poin-poinnya, Gus tulis. Cek tulisannya, udah berapa poin? Ya, itu yang terlambat disuruh nulis. Membuat apa? Ringkasan. Paham? Pertama, apa ini pelajaran? Contohnya apa? Pelajaran apa? Azalea. Apa itu mat? Dibuat ringkasan. Mat artinya panjang. Ada berapa macam? Mapping. Buat apa? Peta konsep ya. Kerangka berpikir. Atau materi-materi itu punya kerangkanya. Makanya ada PowerPoint tuh sama Umi Anissa coba gimana materi ini, kekuatan poinnya di pelajaran TIK itu diringkas jadi satu slide gitu. Terus ditampilkan, kemudian tinggal gurunya ya paham, atau antum setelah membuat poin-poin ringkasan itu antum belajarnya itu nggak kebanyakan buku lagi ya, sudah punya buku khusus untuk memurojaah ilmu, untuk mengulang-ulang hafalan, untuk mengulang-ulang materi ya. Hafalan maksudnya bukan hafalan Quran kalau pelajaran ya, hafalan mungkin rumus atau istilah-istilah. Coba di buku pelajaran juga ada istilah-istilah. Mereka adalah bahasa-bahasa ilmiah yang nggak tahu tanya. Bahasa-bahasa ilmiah yang nggak paham tanya. Gurunya juga perlu ya, setiap ada istilah itu lebih kemudian aktif ya menjelaskan, jangan lewat-lewat aja nggak paham ya, mana bisa ini nggak paham, guru nggak paham mau memahamkan hal mustahil ya. Maka sungguhnya kalau memang hanya mau coba-coba karena nganggur ayah bawa enak jadi pelaut, iya kan, berapa juta gajinya kan, terserah mau tenggelam apa enggak resikonya ya, Jumatan apa enggak, penting jangan jadi guru gitu. Kalau cuma coba-coba, guru ini profesi berat, memang pahalanya paling besar, tapi juga kalau dia malpraktek bodoh. Malprakteknya apa? Santri bodoh, malah belajarnya salah. Siapa yang nyalain? Ya guru. Salah ilmu, salah keyakinan, salah amal, berbahaya ya. Sesuai dengan amal pahalanya besar, resikonya juga besar. Jadi kalau ringkasan ya, diringkas. Coba guru bahasa Indonesia nih, mana bisa bikin? Guru bahasa Indonesia harus mengajari mencari pokok kalimat ide, gagasan dalam setiap paragraf. Inilah yang jadi masalah itu. Walaupun udah sarjana apa mau S2 ya Mbak Tri, ini kok yang diresum yang mana, yang intinya nggak ketemu. Ya, kalau ditanya berapa persen hasil resuman dari literasinya ini, nggak ada yang balas. Febri yang balas, masih jujur, paling 20%, paling 25%. Kok bisa begitu bikin amat, kok salah-salah masih. Nah ini Habib Febri yang kemudian lebih mau membuka diri, open mind untuk memperbaiki, sampai akhirnya sakit ini lama betul Habib Febri tadi ini ya, habis ngirim jawaban langsung dibalas ini yang benar, tepar lagi gitu. Waduh, ini kalau S2 mental ini harus prepare dulu, persiapan bagaimana mencari
ide pokok gagasan. Santri, ringkasan. Cek, sudah ada berapa mil? Tulis dari 4 tadi. Poinnya. Ulangi. Man. Ulangi ke Kamil. 1 apa? Tetapkan tujuan. 2 apa? Atur jadwal belajar. Ini khusus yang di rumah. 3. Buat suasana belajar yang nyaman. 4. Membuat ringkasan. Kemudian yang kelima boleh membuat akronim yang mudah diingat. Apa ya contohnya ya? Kalau lupa-lupa, misalnya ulul azmi dulu dibuat singkatan di mana itu? Di agama. Rasul ulul azmi ada 5. Depan-depannya saja yang diingat. Jadinya apa? Mulai dari Nabi siapa? Nuh, Isa, Musa, ya, Ibrahim, Muhammad. Jadi dibuatnya gimana? Mimim ya. Mimin ya, mimin apa nih? Mim apa? Ya silakan antum sendiri yang paham. Dengan akronim itu mudah diingat. Dulu kita belajar entrepreneur ya Mbak. Botol, bobol, kemudian bomol. Cara gila dari pengusaha itu yang punya Primagama itu, Purdi Chandra itu buat istilah bobol, berani optimis barang orang lain, itu jualin punya orang. Itu kalau dunia bisnis ya, berani optimis tenaga orang lain, botol, jasa aja dia ngatur ya manajemen. Bomol be, berani optimis modal orang lain. Ini investornya, antum yang jalani. Nah, itu bomol. Ya. Jadiin profil sama adik saya sepupu yang dulu saya ajak ikut kuliah entrepreneur di HP-nya, botol bobol ngomong. Dia jualan minyak yang ngajarin saya, sekarang lebih kaya dari saya jualan minyak wangi. Dia punya outlet banyak di kampung. Sayanya karena memilih jalur ilmu ya, siap miskin ya, siap apa? Menderita, siap dihina di keluarga, beli kondangan. Siap miskin, yang miskin tukang cuci piring mana birsu, oh birsu aja. Kronim itu juga sering omdo itu apa ya Bo? Omong doang. NATO, no action, talking only. Nggak ada aksi untuk belajar yang tindakannya, cuman ngomong doang. NATO itu sama dengan omdo. Silakan. Antum gurunya ada istilah apa Pak dalam dunia tajwid, dunia tahsin nafil? Atau bahasa Arab nih Mbak Roma, rumus-rumus nahwu sorof itu ada singkatan akronim yang kemudian memudahkan, silakan diterapkan. Kementerian-kementerian itu singkatan-singkatan semua ya. Aneh-aneh itu. Menristek dikti, keriting untuk guyonan ya. Suka-suka begitu. Yang berikutnya yang ke-6, pahami bukan menghafal. Pahami bukan menghafal. Pahami bukan menghafal. Tuh. Menghafal itu tingkatan paling apa? Sebetulnya paling dasar ya. Karena kalau tidak paham ya nanti setelah lupa hafalannya ya selesai ilmunya. Tapi kalau paham ingat ya. Orang belajar harus paham. Bagaimana kalau deep learning ya, belum kita bahas itu, sudah tak share banyak itu. Lebih mendalam, lebih pemaknaan, lebih dibawa kepada kontekstual kehidupan sehari-hari. Gunanya belajar ini itu apa? Kalau ditanya begitu. Jadi itu supaya sinkron ilmu itu. Jadi semangat. Oh saya setelah belajar ini berguna bagi kehidupan sehari-hari itu, ketemu ilmunya itu. Ya enggak mismatch ya, ini belajar apa, ini kepakainya kapan gitu. Maka dulu ketika matematika juga ternyata itu direduksi ya, IPAS itu konsepnya direduksi, IPS direduksi, yang dekat-dekat dengan kehidupan sehari-hari, dikurangi gitu supaya relate ya dengan kehidupan sehari-hari. Enggak
nggak akan jadi ilmuwan kan. Satu pelajaran itu harus didalami, jadi akhirnya dikurangi karena nggak jadi semua. Intelektual nggak jadi, apalagi yang ulama nggak jadi. Magel itu apa? Nanggung, ya. Saintis juga nggak jadi, ulama juga nggak jadi. Nah, itu ada pemikiran matematika deduksi, IPA IPS deduksi, itulah kurmer kemarin itu supaya tidak memberatkan. Termasuk konsep ini memahami bukan hanya sekedar hafal, ya. Dalam jangka panjang ilmu itu kalau dihafalkan ya mudah lupa. Kalau paham ya dia akan melekat. Baik, yang keenam itu ya. Yang ketujuh, Andri, paham ya? Yang ketujuh, jangan malu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Malu bertanya, pepatahnya dia sesat. Nah, baru nih terus. Sekolah baru. Sekolah baru. Mak mano ini baru. Jangan malu bertanya. Obatnya dari kebodohan itu bertanya. Ya. Bahkan bisa tergambar loh ya. Mana sih habis mobil ini? Habis kumis saja ada, habis mobil nggak ada. Kemana? Mandi apaan? Mandi junub. Lama betul. Siapa yang kuliah? Saya habis mobilin. Abang Boy. Bang Najwa setahun kuliah. Jadi kita buat abifil. Penting kuliah saya ini. Buatlah pertanyaan, nanti saya beri nilai pertanyaanmu. Kalau menggambarkan kualitasmu, ngeri gak dunia? Bukan ditanya, tapi disuruh buat pertanyaan. Terserah, bebas. Ya tentu berhubungan dalam mata kuliah. Jangan mulai harus tanya, coba. Oh, pertanyaannya masih itu ya definisi ya, nggak mendalam. Nah di situ maka deep learning belajar itu mendalam ya. Antri itu bisa terlihat kualitas pertanyaannya itu. Ya, guru dosen sudah menjelaskan luas, bahkan beranak pinak lah istilahnya, kemana-mana itu penjabarannya itu, uraiannya itu, kok masih nanyanya pengertian terus. Ini paham apa enggak ini? Ya, bisa dengan dibuat kesempatan bertanya santri itu, kalau dia paham pertanyaannya akan memang penting atau pertanyaan mendalam. Baik, yang kedelapan, Din, pantang menyerah. Oh, Nail, pantang menyerah, ya. Metode belajar yang efektif dan efisien pantang menyerah, atau caranya pantang menyerah. Ini sudah dilakukan semuanya, kok nggak paham? Ya, Bobo. Makhraj ini susah betul. Mana torik hurufnya? Ngalamin terus gimana itu Mbak Anissa itu yang mau lulus torik, magedebuk terus, goirnya, dotnya kok kayak begitu, ya. Ingat ya, seluruh yang sudah dilakukan tidak sia-sia. Perspektif akidah itu bernilai amal. Allah melihat proses, maka pantang menyerah walaupun mungkin hasilnya belum maksimal. Tidak ada yang sia-sia secara keyakinan ya Pak. Mengulang-ulang ilmu ya itu ibadah ya. Jangan kemudian sekali. Itu gimana sih ngapal itu ya? Ya. Berapa kali baru dihafal? Diulang berapa kali ya? 40 kali sebetulnya begitu, 40 kali dibaca. Terus kalau ditalaki saukir, dengerin uminya ngomong itu ya, waduha sampai uminya meniran, orang jalan bibirnya apa
capek, pegel. Baru Abibil apa? Diset, diulang-ulang. Mil, ngapal dibaca 40 kali, baru diulang. Bahkan dilihat halamannya itu supaya memudahkan untuk merecall, memori, memanggil kembali memori itu. Pantang menyerah ya, pantang menyerah. Bermental apa istilahnya? Baja ya. Bermental baja, pantang menyerah. Alhamdulillah, berat ya orang belajar itu. Ada loh ya, Din, belajar atau apa waktu itu Din, nyapu apa, ya udah malah milih itu kadang. Karena apa? Berat ya, berat, capek. Belajar ini juga butuh apa? Energi yang besar ya, dari sisi kalori terbakar ya, butuh vitamin ya terutama. Kemudian yang berikutnya nomor berapa? 9. Pengulangan berkala. Coba ini ditetapkan lagi ya Bifil. Tasmi murajaah lagi. Coba wali kelasnya, guru tahfiznya selain kelas SMP dibuat sendiri. Kenapa pondok yang didulukan? Pondok ini memang waktu yang diberikan full, harapan orang tua begitu besar, kita menjadwalkannya juga cukup. Kalau mau di skala full day, ya walas-walas, ya skenario belajar itu gimana sebetulnya? Pertama menyiapkan hafalan, kan? Ya, menurut. Jadi nggak kecepatan, nggak kekurangan waktu ya. Desain pembelajarannya ya 15 menit nyiapkan, lalu setoran satu-satu. Yang sudah setoran disuruh murojaah ya, tapi kalau sudah setoran lari-lari ya selesai, habis, nggak murojaah. Kepemimpinan guru ya sebagai manajer kelas, sebagai pemimpin di kelas ya, itu sangat menentukan keberhasilan. Kemampuan dia mengkondisikan santri supaya mengulang-ulang ya, supaya hafalannya terjaga, supaya materi pelajarannya tidak hilang ya, tidak lupa. Ini kemampuan guru ya, mengulang-ulang. Kemudian juga diantaranya ya para santri yang ke-10 nih, perhatikan tidur yang cukup nih. Ini pasti siapa yang hari Minggunya banyak pergi-pergi, banyak apa? Keluar kota, beraktivitas fisik, pasti hari Senin pagi sakit atau loyo lesu. Itu sudah saya cermati bertahun-tahun. Santri yang hari Minggunya, bahkan sejak Sabtu ya. Sebab belajar ini ketika dia fokus, lelah enggak? Berapa 500 kalori ya untuk mikir. Lebih sedikit kebutuhan untuk apanya? Nyangkul ini ya, nanti nyangkul ya. Enggak nyampe 500, tapi mikir bisa 500 kalori kebutuhan. Maka kalau belajar itu bawaannya lapar ya. Wah ya, cocok nih lapar ya. Ya, antum belajar udah berapa tahun ya, sejak TK sampai sekarang? Ada 20 tahun ya, jangan. Lebih lah, coba hitung. Ya enggak? Ayah bawa. Jangan belajar merokok ikut kumis ya. Mana ulama buat merokok ini. Kumis memang enggak mondok ya. Jadi rusak sama grup-grup ini apa? Klub motor nih anak ini rusaknya. Tidur yang cukup poinnya ya. Coba ada riset dari Harvard. Kemarin juga Abi Phil saya share itu kan.
Semua penyakit berawal dari pola tidur yang salah. Dengerin Bi, itu mudah di sini Bi, hati-hati. Ini tak tunjuk betul. Omongan nggak dianggap cash gitu. Sakit apa Bi? Cash. Hanya waktu. Tapi Bi, barang-barangnya cecer kemana-mana. Rumah dibawa barang. Masa orangnya udah nggak ada, barangnya masih ada. Quran antum di mana tuh? Gelis dulu, kontak hilang, sendal mecer-mecer di. Itu nanti malingnya paham deh. Yang teliti, yang disiplin, yang primpen istilah Jawa itu aja masih dimaling. Si gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maling. Ya itu tukang rongsok. Masjid ini kalau beradul manajemen keamanannya, susah-susah pakai kunci, gotong aja sekarang mobilnya, motornya masukin mobil, selesai. Motor Supra itu loh, motornya Abah Boy itu, Vario, gotong aja sama mobil. Kalau manajemen keamanannya merawat, ya. Coba, menurut penelitian yang dilakukan di Harvard University, kualitas tidur istirahat poinnya yang cukup tentu pada malam hari bisa lebih mengingat materi pelajaran sebesar 35%. Jelas, Bandung seminggu hilang berapa pahalanya loh? Ya. Berapa tadi? Tidur yang cukup akan membuat memori, ya, mengingat pelajaran sebesar 35% dibandingkan yang tidurnya amburadul, akhirnya apa? Pelajarannya enggak ingat. Orang pikun ini cuma 2 yang enggak hilang. Yang nggak ingat, yang dia tetap ingat. Ya lo tahu. 1 duit, ya. 2 orang cantik, itu nggak akan pikun. Selain itu pasti lupa. Iya kan? Coba gambar duit 100.000 nih, nah guya-guyu dia nggak lupa ya. Tapi kalau pelajaran, yang berikutnya nomor berapa? 11. Kelompokkan materi. Pengelompokan materi. Macam-macam flora dan fauna di Indonesia. Misalnya, cobalah untuk mencari sebuah cara yang menghubungkan kedua materi dalam memori. Flora apa, fauna apa. Dicek. Kelompokkan materi ini memudahkan dalam belajar, ya. Ada teknik berikutnya. Nomor berapa nih? Berikutnya nomor berapa? 11? 12? Din. Teknik Podomoro. Tulisnya Podomoro. Ini tapi tuntaskan yang sampai di situ aja. Untuk menerapkan teknik ini kamu harus mengatur timer. Tadi itu habis ini sudah singgung. 25 menit sebagai pengingat lama waktu belajar kamu. Lalu setelah timer berbunyi, pakailah waktu 5 menit untuk rehat. Ini udah bilang. Di sini tapi diperkuat 25. Tadi awal 15 sampai 20. Yang kita maksud awal tadi itu mungkin lebih cocok anak-anak TK ya, 15 menit. Mungkin dewasa ini lebih kuat ya, fokus sampai 25 menit. SMP, SMA, kuliah 25 menit itu berhentikan 5 menit. Jadi setiap 25 menit otaknya itu apa? Dikasih apa? Rehat.
diberikan apa? Rehat. Bahkan disuruh membuat timer ini. Mungkin kalau cocoknya belajar mandiri ya. Kalaupun guru menerapkan ya gurunya yang harus cermat. Ini 25 menit. Oh iya, jedahin dulu, kasih napas. Ya, itu namanya apa tadi? Pomodoro. Apa tadi itu? Pomodoro ya. Pomodoro apa Pomodoro? Pomodoro untuk memberikan motivasi, menjedakan sejenak. Hal-hal yang sulit itu kan melelahkan, jadi dikasih jeda gitu. Kalau mengajar matematika gimana? Utamakan yang mudah-mudah dulu apa yang sulit dulu? Mudah ya, biar terbangun. Oh saya bisa ini kan. Baru yang sulit. Dari yang mudah membangun apa? Membangun motivasi ya, semangat untuk belajar lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Sudah berapa itu? Hah? 12. Tiba ke belajar, jadikan belajar sebagai sebuah kebutuhan. Belajar adalah sebagai sebuah kebutuhan, ya. Tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa ilmu. Orang yang cerdas, orang yang tidak berhenti belajar. Jadi pembelajar sejati. Pembelajar sejati itu belajarnya aktif, tidak reaktif. Jadi kalau reaktif itu disuruh, nulis, baru nulis, baca, baru baca, itu namanya reaktif. Yang proaktif, aktif terus membaca, aktif terus menghafal, aktif terus mengulang-ulang dengan dasar apa? Dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik yang kuat. Nah ini ya, bagaimana santri merasa butuh ya dengan belajar. Jadikan belajar sebagai sebuah kepribadian, bahkan ya prinsip hidup. Setiap hari ini saya ini harus nambah ilmu, begitu. Bukan nambah mubazir waktu ya. Apalagi kalau nambah dosa ya, rugi ya. Berikutnya berapa ini? Berlatih jadi guru. Dim, materi yang sudah dipelajari, coba antum berperan sebagai guru. Coba ini, apalah berperan sebagai guru. Materinya apa tadi? Cara belajar. Berarti apa? Yang gremet itu apa? Yang ngomong sendiri, menjelaskan. Oh, bro, pertama belajar tuh harus berdoa, harus menetapkan target, gitu-gitu, ngomong-ngomong sendiri begitu, seperti guru menerangkan. Maka dulu ya konsep melahirkan guru usia dini dan guru apa namanya ya, supaya lintas. Kalau mau pintar disuruh apa? Mengajar langsung. Sebab dengan mengajar dia akan mempersiapkan diri. Jadi ngeri memang ya, kalau kuat dia bisa, interdisipliner dia bisa. Sebab dia memahami kalau saya mengajar saya akan belajar, begitu. Tapi kalau belajar dia belum tentu belajar, karena dia hanya mengikuti perintah-perintah dari luar, dari gurunya. Tapi kalau dia mau mengajar, saya mau nerangin nih, murid saya ini harus paham, maka saya harus paham lebih dulu. Jadi apa kira dicoba menjadi guru, menerangkan kembali ya materi-materi yang sudah dipelajari ya. Kemudian berikutnya nomor berapa ini? Buatlah latihan, buat soal dijawab sendiri. Dengan buat pertanyaan kemudian dicari jawabannya. Apa itu ya? Fi'il mudhari ya Mbak Yulia, fi'il kata kerja mudhari.
sedang, amar, perintah. Buat pertanyaan dijawab sendiri, begitu, ya. Berapa? 15. Bersikap kritis. Kritis ini bukan mau meninggal ya, kritis berpikir yang tidak gampang jumut ya, nggak gampang nurut, dia harus kenapa, mengapa, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menggali gitu ya, pertanyaan yang menganalisis ya, pertanyaan yang menggali lebih dalam ya. Mil, mana sih? Kok kamu nggak ada? Kenapa libur? Di tanggal merah, negaranya tanggal merah, cuti bersama. Kenapa cuti bersama? Ditanya lagi. Negaranya mau libur, jadi sekolahnya tanggal merah. Ditanya begitu. Mana Kamil nih? Mil, coba santri dirangsang, di stimulus supaya kritis ya, supaya berpikir yang benar, supaya berpikir kritis. Yang mendasar, coba ini dites nih yang ahli filsafat. Gimana supaya bisa lahir orang-orang kritis, Mbak Triana ini yang ahli filsafat? Kerangka otaknya, berpikirnya harus apa? Skeptis, tidak gampang percaya, meragu-ragukan, tapi untuk yang positif. Oh iya, jadi nggak gampang langsung nurut. Ya, ini memang orang-orang yang jiwa pemimpin biasanya bukan follower ya, mempertanyakan terus. Asal dia tidak mempertanyakan Tuhan, sebenarnya gitu. Kalau menanyakan Tuhan kuat nanti, Allah bisa nggak menciptakan batu yang gede kemudian Allah kuat nggak ngangkat sendiri batu? Ruwet itu filsafat tentang Tuhan yang bablas. Jadi direm dengan akidah, tidak boleh bertanya tentang Tuhan, tapi pikirkan yang diciptakan. Berarti di situ menandakan kekuasaan Allah terhadap hasil ciptaannya, ukurannya itu. Yang berikutnya berapa itu? Berdiskusi, bertanya jawab, dilemparkan pertanyaan, coba. Kemarin ada hujan. Ya Faro, hujan itu di atas itu ada tampungan airnya apa enggak di langit itu? Ada. Kok pesawat bisa lewat? Enggak lumbur ini tong airnya. Terus kemudian turun hujan. Terus yang nyar kayak disaring ya, kecil-kecil itu, gerimis kecil-kecil itu ada saringannya. Ya loh. Coba itu. Terus ada hujan lokal, bahkan ada hujan batu ya. Kalau kita memikirkan ciptaan Allah, kita sampai pada peningkatan iman. Berarti Allah ini tak terhingga, maha kuasa. Ya, kita alamu anna ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, mudah bermanfaat. Selamat ujian ya, ulangan harian, nyontek ya, juling nanti. Ayo, jujur. Bodoh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jujur. Belajar terus, lama-lama pinter. Tapi bohong, meskipun nilainya bagus, antum sebagai apa? Orang-orang yang munafik, termasuk munafik nyontek ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.